Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya, Bapak kami ucap syukur buat pagi hari ini. Pagi yang penuh dengan sukacita dan anugerah yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami mau sama-sama datang menyembah dan mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar, yang penuh kuasa dan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa sembah kami, syukur kami bagi Engkau. Biar pagi hari ini lawatan Tuhan Kau jadikan di tengah-tengah kami ya Bapak. Biar rawatan Tuhan terjadi Tuhan di ibadah yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Engkau menguasai seluruh pikiran, tubuh, jiwa, roh dan hati kami. Supaya kami terus berfokus hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rindukan Engkau melebihi apapun yang terjadi dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami mau sama-sama Tuhan datang di hadapan hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan dan kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat,
Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan melangsungkan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Masa penuaian telah tiba. Amin. Haleluya. Siap jadi pemenang? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dialah yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan syukur dan sembah kita buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan besarlah Tuhan.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancur. Bapak Ibu Saudara saja yang katakan sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, 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 haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Nah, kami mau menceritakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada di setiap apapun musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah
sungguh Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus Kau sanggup Tuhan melakukan besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Yesus melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Oh Tuhan yang mulia. Lakukan segala perkara besar. Oh Yesus Kau yang sanggup memulihkan. Kaulah jawaban kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Kuasa dan kasih-Mu tetap sama. Sekarang sampai
Haleluya. Oh, kami tahu hidup kami karena percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji setia, selalu ada buat hidup kami. Dan pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Oh, pagi ini kami terlalu percaya bahwa setiap kami mendapat kemenangan besar. Dapat kekuatan baru. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini janji kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya setiap apapun yang kami hadapi pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar, sebab Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kuasa-Mu yang melawat kami dalam puji-pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, sampaikan itu ya Tuhan, supaya kami memahami dan kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Wah, luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita bisa ada, kita bisa memuliakan Tuhan, itu kasih karunia Tuhan.
Bapak Ibu Saudara semua yang terlihat, yang nampak di wajah kita itu merupakan ekspresi dari hati kita. Setuju katakan amin? Sebab Alkitab berkata apa yang keluar dari mulut itu dari hati, bersumber dari hati. Ya. Jadi kalau orang sedih, ya ekspresinya apa? Menangis, ya biasanya menangis. Ada yang sedih ketawa? Mungkin ada ya, kalau terlalu sedih dia sampai ketawa terpingkal-pingkal. Tapi aneh juga kelihatan. Kalau kita senang tentu kita tertawa, tapi ada juga yang bisa menangis, ya menangis terharu, menangis bangga ketika merebut kemenangan, menjadi juara, dia bisa senang dengan tangisan. Tapi itu merupakan ekspresi. Nah hari ini saya akan bicara tentang ekspresi ucapan syukur. Ya, semua mengucap syukur, amin? Haleluya. Dan orang yang mengucap syukur itu akan selalu ada ekspresinya. Ya. Ada wujud nyatanya dia mengucap syukur. Jadi kita nggak hanya bisa bilang, oh saya mengucap syukur. Ya. Gimana mengucap syukur? Ya saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Ya. Belum tentu dia mengucap syukur hanya dengan kata-kata terima kasih ya, sebab mungkin hatinya sedang menangis ya, sedang bersedih. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ini ayat hafalan sekolah minggu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur ini bukan karunia, ya. Ini merupakan sikap hati manusia, sikap yang didasarkan oleh sebuah keadaan hati yang mampu menerima apapun yang Tuhan izinkan. Nah, ketika surat ini ditulis, Paulus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mengucap syukur dalam hal yang baik-baik saja, ya, itu semua kita bisa melakukan dan itu sangat mudah. Bahkan orang di luar Tuhan pun sangat gampang untuk mengucap syukur kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi Paulus memberi penekanan ini dalam segala hal, dalam segala situasi. Nah, dari ayat ini kita melihat mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pertama, kata mengucap syukur yang dimaksud oleh Paulus ini merupakan perintah Tuhan. Katakan bersama saya, perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi kalau yang namanya perintah, kalau dilanggar pasti ada konsekuensinya, ada hak akibatnya, ada hukumannya ketika tidak dilakukan. Jadi suka atau tidak suka, dalam keadaan apapun kita harus belajar untuk mengucap syukur. Bahkan dalam perjanjian lama kata mengucap syukur itu dikategorikan sebagai kurban. Ya. Dalam Alkitab, kalau saudara udah punya ya, Alkitab terjemahan baru kedua, banyak kata-kata yang diganti yang memang artinya itu agak rancu gitu ya. Jadi kata korban itu diganti dengan kata kurban. Gak semua memang, karena kalau korban itu kan konotasinya agak negatif. Misalnya korban kecelakaan, korban perkosaan, itu korban ya. Kalau ke arah Tuhan itu kurban ya, kurban yang dipersembahkan. Jadi termasuk kurban. Yang namanya kurban itu ada yang dipersembahkan, ada yang mengeluarkan darah. Jadi mengucap syukur itu memang ternyata bukan hal yang mudah ya, karena termasuk kategori kurban. Ada sembelihan, ada darah yang keluar. Jadi waktu kita mengucap syukur dalam segala hal itu kita sedang berkurban sebetulnya ya.
ada persembahan, ada sesuatu yang sakit, waduh nggak enak ya. Kalau kita ngomongnya agak gampang ya, agak mudah, tapi waktu orang yang mengalami, ya waktu kita sedang mengalami, ya nggak tahu besok mau makan siapa gitu ya, mau makan siapa, mau makan apa maksudnya. Waduh, mengucap syukur. Teman kita ya, saya Pak Haryo, ada Pak Irwan juga di sini. Teman kita namanya Pastor Niko, ya saya sampai hari ini masih ingat ketika dia mengalami masa-masa sulit waktu sedang divonis dia gagal ginjal, dia harus cuci darah gitu ya. Dan dia mengirim rekaman satu video, dia menyanyi lagu. Waduh, saya mendengar itu saya nangis, Bapak Ibu Saudara ya. Dia nyanyi sambil main gitar, dia nyanyi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita kalau nyanyi dalam keadaan baik-baik ini lagu enak banget ya. Tapi buat teman kita itu yang sedang menghadapi harus cuci darah ya, sekarang seminggu 2 kali dia harus cuci darah. Ketika dia menyanyi lagu itu dan ada kata-kata yang dia sampaikan, dia menguatkan kami semua dan itu powerful. Kenapa? Dia sedang mengalami ya. Dia mengalami masa yang sulit tapi dia dipaksa ya dalam tanda kutip, karena dia tahu itu perintah Tuhan, maka dia harus bersyukur ya. Bersyukur dalam segala hal. Itu yang dialami oleh Paulus. Dalam keadaan dia harus dipenjara, tapi dia harus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka tetap bersyukur. Kenapa? Karena jemaat pun sedang mengalami kesulitan ya. Mengalami ancaman-ancaman dari luar dan mereka harus tetap bersyukur. Nah, ini yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena ini perintah Tuhan. Jadi kalau misalnya suami mulai kurang bersyukur, istri ingatkan, perintah Tuhan bersyukur bro. Bersyukur Pak. Ya, kalau istri mulai kurang bersyukur karena mungkin uang belanja dikurangi dikit gitu ya. Bersyukur Mam, ya tetap kita bersyukur karena ini perintah. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Ya, di ayat ini juga dengan jelas dikatakan karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Jadi lebih dari sekedar perintah, biasanya orang itu suka ngelanggar perintah. Ya, betul apa betul ya? Kita mungkin termasuk pelaku ya yang sering melanggar. Kalau kita lihat lampu mulai kuning gitu ya, bukan siap-siap berhenti tapi siap-siap tancap gas gitu ya. Itu katanya di plus 62 seperti itu ya. Kalau lampu kuning itu tancap gas. Begitu kita terobos udah merah. Sampai di sebelah ditahan. Selamat siang Pak. Siang. Bapak nggak lihat lampunya udah kuning mau ke arah merah? Ya, lampu saya lihat. Tapi Bapak saya nggak lihat katanya. Ternyata bapaknya di balik pohon gitu ya. Lampu kita lihat tapi Bapak saya nggak lihat. Ya siap salah gitu lah. Baru kita, mana KTP SIM kita tunjukin, saya pendeta Pak. Wah justru Bapak pendeta harus kasih contoh yang kita pikir dengan pendeta itu adalah SIM sakti gitu ya. Tapi memang saya pernah mengalami itu ya, karena saya buru-buru gitu ya. Di arah tol kota itu kan kadang ada kontraflow gitu ya, saya nggak ngantri ya, saya motong gitu ya. Waduh ditahan. Bapak nggak lihat orang ngantri panjang gitu. Saya bilang Pak, saya buru-buru Pak. Saya mau pelayanan. Waktu itu Mas Haryo undang pelayanan di kantor. Ya, saya dari arah Bandung apa Kerawang gitu ya. Saya buru-buru. Oh Bapak pendeta ya? Iya Pak. Oh iya silakan. Ternyata sakti juga ya. Surat apa SIM itu karena ada tulisan pekerjaan pendeta. Nah kembali bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi lebih dari sekedar perintah, ya. Kalau yang namanya kehendak, itu kemauan, itu hasrat, itu isi hati Tuhan. Ya. Jadi
kalau yang namanya kehendak kadang-kadang nggak dituangkan melalui ketetapan atau perintah, ya. Pokoknya papa maunya begini, 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 itu perintah. Tapi kadang ada yang di hati yang merupakan hasrat keinginannya, wah kepengennya sore-sore itu istri saya buatin kopi, ya. Kebetulan gembala kita di sini kan penggemar kopi, ya. Tapi itu nggak dituangkan melalui perintah, ya. Perintah satu, setiap sore jam 5 buatkan saya kopi pahit gitu misalnya, ya. Nggak ada, tapi ada hasrat, ada keinginan. Nah, untuk mengetahui bahwa itu merupakan kehendak Tuhan, itu nggak mudah Bapak Ibu, ya. Nggak mudah bagi kita. Kehendak suami, kehendak istri yang sudah menikah, ya, itu saja masih sulit kita pahami, ya. Kenapa pria itu sulit memahami wanita? Ya, konon katanya karena waktu wanita diciptakan, pria dibuat tidur gitu ya. Jadi pria nggak tahu apa-apa gitu ya. Sehingga sulit memahami istri kita atau para wanita, ya. Berbahagialah yang masih jomblo, ya. Tidak bermaksud menyinggung seseorang gitu ya. Ya, semua kita berbahagialah ya. Tapi mengetahui kehendak itu nggak mudah. Makanya Roma 12 itu ya ayat 1 dan 2 itu jelas sekali. Ayat yang kedua, supaya kamu bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, kemudian yang sempurna. Ya, ada orang yang membuat 3 kategori itu sebagai level. Oh, baik dulu, berkenan dulu, sempurna gitu ya. Padahal saya membaca sebuah artikel yang dikupas oleh seorang teolog yang luar biasa. Dia bilang itu sama. Kalau udah baik dari Tuhan itu udah sempurna katanya. Hanya Paulus ingin memberi penekanan kepada kita bahwa kita harus sampai bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perasaan Tuhan. Apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dan sekali lagi itu tidak terjadi secara instan. Tidak terjadi tiba-tiba. Tapi dibutuhkan pergaulan. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Dibutuhkan sebuah keintiman. Makanya selalu gambaran keintiman itu digambarkan dengan pasangan hidup, suami istri. Ya. Udah bergaul 20, saya masuk karena menikahnya 2000, jadi sudah masuk 23 tahun Januari kemarin. Ya. Itu saya merasa masih banyak yang saya belum pahami. Tadi bukan karena saya tidur waktu diciptakan. Tapi masuk akal juga ya. Karena kita tidur gitu ya. Tiba-tiba diambil tulang rusuk gitu ya. Dibikin wanita. Jadi gitu ya Pak Irwan ya. Kalau masih susah memahami. Karena waktu itu Pak Irwan tidur gitu ya. Dibuat tidur dulu oleh Tuhan ya. 23 tahun saja udah waktu yang panjang. Tapi masih banyak ya, untuk memahami. Jadi sekali lagi butuh keintiman. Ya. Puji Tuhan kami hari Jumat kemarin saya mengajak jemaat Tuhan. Kita doa semalaman. Ya. Saya bilang nggak usah pakai suntuk gitu ya. Kalau bahasa perjanjian lama memang suntuk ya, semalam suntuk. Bahasa zaman dulu itu. Tapi dipikir-pikir kalau suntuk nanti tertidur semua ya. Saya bilang semalam segar gitu ya. Supaya segar semuanya. Dan baru kali ini kami buat 3 sesi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya kasih tema keintiman. Saya bilang boleh kalian punya permohonan doa, pokok doa, mau ini, mau itu, mau jodoh, mau dapat ini, dapat itu, enggak apa-apa. Karena ya kita mintanya memang sama Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita sedang membangun keintiman. Ya. Pada waktu kita bangun keintiman dengan Tuhan, maka kita dapatkan hati, dapatkan pikiran, dapatkan perasaan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kembali bahwa kehendak Tuhan supaya kita ini menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam keadaan apapun kita belajar untuk mengucap syukur. Nah sekarang bagaimana ekspresi atau wujud dari ucapan syukur?
Tadi mengucap syukur itu adalah perintah dan juga merupakan kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagaimana wujud mengucap syukur? Yang pertama, biasanya dalam mengucap syukur itu orang hidup dengan berbagi. Ya, saudara, misalnya kalau kita diundang, ya, ayo ke tempat saya ya, karena saya sedang mendapatkan rumah baru misalnya. Saya bersyukur ya keluarga kami diberikan rumah baru. Amin. Amin. Keluarga saya ya, doakan dong. Karena belum punya rumah gitu ya. Masih kontraktor gitu ya. Kontrak sana, kontrak sini. Dan kita mau berbagi ya, kita mengundang mereka supaya kita berbagi makanan misalnya, berbagi sukacita. Itu wujud ucapan syukur. Bahkan kita mempersembahkan sesuatu ya, tidak dengan tangan yang hampa, ada persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ada yang melakukan dengan pergi ke panti misalnya, ya berbagi di sana. Ada yang ke panti jompo, panti asuhan, panti pijat jangan ya, itu nggak usah lah. Pokoknya panti-panti yang positif aja, kita berbagi di sana. Ya. Musim Lebaran kemarin ada musim puasa, ada seorang hamba Tuhan menghubungi saya, Pak, mau nggak kerjasama? Kerjasama apa? Kami punya program untuk setiap minggu membagi nasi bungkus, nasi kotak gitu. Oh, senang sekali saya bilang ya, karena itu pekerjaan yang mulia. Dia bilang, tapi jangan suasana bulan puasa ini ya Pak. Saya bilang, kenapa? Karena banyak siluman-siluman, banyak yang pengemis jadi-jadian katanya. Oh, saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja nanti. Ya, saya masih menunggu. Dia punya program yang luar biasa. Tapi itu sebagai sebuah rasa syukur. Ya, kita mau selalu berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang bersyukur. Nah ini penting, ini poinnya. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15, wujud dari atau ekspresi dari ucapan syukur, Ibrani 13 ayat yang ke-15 saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban. Nah ini kalau itu dulu korban ya, ini sekarang kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Wow. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang selalu mempersembahkan kurban syukur kepada Allah dengan ucapan bibir yang apa? Memuliakan namanya. Jadi ekspresi ucapan syukur itu sekali lagi bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, atau kita mengundang teman-teman kita berbagi dengan mereka, atau kita pergi ke tempat-tempat tadi untuk berbagi dengan mereka, tapi lebih dari itu Tuhan menginginkan, dan ini merupakan kehendak Tuhan, supaya kita memuliakan namanya. Kalau Alkitab menggunakan bahasa metafora dengan ucapan bibir, ini mewakili semua keberadaan hidup kita. Ya. Jadi bukan hanya lain di bibir, lain di hati, bukan. Ya. Tapi yang saya awali tadi bahwa apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Dan itu mewakili semua keberadaan hidup kita, bahwa orang yang mengucap syukur dia pasti memuliakan Tuhan. Dia pasti memuliakan nama Tuhan. Dan ini saya menyebutnya sebagai orang yang selalu hidup dalam pertobatan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kalau ternyata hidup kita belum menunjukkan bahwa hidup kita mau sungguh-sungguh bertobat. Ya. Bukan berobat ya, berobat itu langkah awal. Ya. Kalau udah kelakuannya nggak bener, ya berobat dulu. Ya mungkin ada yang salah di kepalanya, baru kemudian bertobat atau bersama-sama bisa dilakukan. Tapi yang Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Sebab tanpa pertobatan tidak mungkin kita bisa hidup memuliakan Allah. Ya.
Tapi justru sebaliknya kita malah menjadi sandungan, menjadi orang-orang yang mempermalukan, padahal Tuhan nggak pernah malu sebetulnya. Ya. Tapi ini istilah kita manusia bahwa kita bukan memuliakan Allah, tapi kita sedang mempermalukan Allah dengan kehidupan kita, ucapan bibir kita, atau sikap hidup kita yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Saya tidak perlu menjelaskan apa arti pertobatan, tapi paling tidak ya, kalau segala sesuatu yang kita lakukan meleset dari apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka kita harus perlu bertobat. Setuju, katakan amin ya. Jadi bertobat itu sebetulnya bicara tentang bagaimana pikiran kita terus dibaharui dari hari ke hari, sehingga kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan kita melakukan dalam hidup kita. Bukan sekedar istirahat ya, atau jedah dulu atau sela gitu ya. Oh, enggak mau berbuat dosa dulu ya, masuk bulan suci, atau udah Desember nih jangan buat dosa dulu, atau udah mau hari Minggu nih ya nggak boleh bohong dulu ya. Kalau seperti itu orang akan terjebak, terjerat pada Kristen Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi bertobat itu harus setiap hari, setiap saat. Bahkan dalam pertobatan itu kita semakin terus merenung, Tuhan kira-kiranya suka enggak kalau saya buat ini? Tuhan senang enggak kalau saya melakukan ini? Tuhan setuju enggak? Nah, itu yang kita menyebutnya sebagai memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi kekristenan kita ini bukan hanya sekedar menjalankan apa yang enggak boleh, enggak boleh, tapi lebih kepada memahami apa yang menjadi perasaan Tuhan. Karena ternyata dalam perjalanan kekristenan kita banyak yang kita sebut sebagai abu-abu gitu loh. Wah, enggak jelas nih. Misalnya dalam perdebatan teologis pun misalnya main saham gitu loh. Boleh apa enggak gitu. Ya, main saham. Wah, ada yang pendeta ini boleh dengan dalil segala macam. Ada yang enggak boleh dengan alasan segala macam. Nah, tapi saya percaya kalau kita mengerti ya perasaan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi, gairahnya Tuhan, kita akan diberitahu oleh Tuhan. Ya, terkadang kan dalam suami istri pun seperti itu. Ya, papanya atau istrinya nggak perlu ngomong boleh nggak boleh, tapi kita udah ngelihat wajahnya aja. Ya, kita dekat-dekat sama dia aja, wah ini pasti istri saya nggak setuju. Ini pasti suami saya nggak setuju. Itu yang disebut dengan menangkap perasaan. Ya. Dalam pertobatan kita kepada Tuhan harusnya sampai di tingkat seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya jujur masih belajar. Berat, ya berat, bukan hal yang mudah. Tapi kita bersama-sama. Misalnya menggunakan sosmed aja, ya nggak usah terlalu jauh gitu ya. Ya, saya mungkin pernah ngomong di sini. Saya bersama dengan istri udah komit gitu ya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul keluarga, anak-anak semua lagi makan di restoran, saya bilang, saya melarang untuk kalian foto dan posting di sosial media kalian. Ya, mereka bilang, apakah memang Alkitab melarang? Saya bilang itu bukan soal Alkitab melarang, ya. Tapi saya bisa merasakan ya, bagaimana kalau kita ada di pihak jemaat misalnya, ya melihat, waduh ini Pak Gembala bersama keluarga lagi makan-makan gitu di restoran ini, ya padahal kita ditraktir sama Mas Haryo misalnya ya. Tapi buat mereka nggak mau tahu lagi ditraktir apa enggak, wah kita aja mau makan ya susah gitu loh, ini Gembala lagi. Nah, apakah kita salah misalnya makan-makan? Gak ada yang salah Bapak Ibu, apalagi kalau memang diajak gitu. Tapi bagaimana kita punya sikap empati? Wah itu gak mudah ya. Sedikit menyimpang Bapak Ibu Saudara, kita harus terus menekankan anak-anak kita untuk terus punya empati yang luar biasa. Kenapa? Kalau kehilangan empati ya, itu akan terjadi seperti di negara Jepang. Diprediksi
negara Jepang itu Bapak Ibu Saudara, 50 tahun ke depan kalau nggak mengalami perubahan, negara itu bisa punah. Wah, ini ngeri juga ya, negara yang orang-orangnya smart, orang-orang yang cerdas, tapi bisa punah kalau nggak mengalami perubahan. Kenapa mereka bisa punah? Karena kehilangan empati. Bahayanya adalah waktu kehilangan empati, anak-anak muda di sana nggak mau nikah lagi. Kalau nggak mau nikah berarti angka kelahiran mengalami krisis Bapak Ibu Saudara, ya, dan bisa habis penduduk di sana. Ya, mati, nggak ada yang lahir, ya. Karena kenapa mereka nggak mau menikah? Mereka udah puas dengan teknologi yang mereka temukan, ya. Artificial intelijensi atau kecerdasan buatan yang mereka bisa ciptakan robot yang bisa menemani mereka, jadi teman mereka. Dan itu kan sudah masuk ya, nanti di 6.0 itu akan diciptakan katanya robot yang bisa punya empati. Saya nggak percaya gitu ya. Karena robot atau AI itu dibuat oleh manusia dan di sistemnya juga dirancang oleh manusia. Jadi paling enggak kalau misalnya kita mau sedih gitulah, kita rancang suruh nangis juga dia gitu ya. Paling sampai di situ. Untuk empati ke hal-hal yang lain nggak akan bisa. Tidak bisa digantikan oleh manusia. Jadi ternyata bahwa sikap empati itu perlu, ya, supaya kita jangan seperti orang-orang yang ada di Jepang yang udah nggak mau peduli dengan orang lain, akhirnya nggak mau nikah. Wah, bahaya ya. Tapi di sini nggak mau nikah karena bukan alasan itu tadi ya, bukan ya. Tapi benar-benar sungguh-sungguh karena menunggu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kayak judul lagu itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kembali bahwa sikap bertobat itu harus terjadi terus-menerus. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita tahu Tuhan ini boleh apa enggak. Ini Tuhan suka apa enggak, dan itu memang sekali lagi proses Bapak Ibu, ya. Itu sebuah seni untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bisa kita ketemukan dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Dan hidup memuliakan Tuhan itu juga bicara tentang hidup yang berfokus kepada Kristus. Ya, ini tema besar dari GBI, hidup berfokus Kristus. Kalau kita hidup berfokus Kristus, maka hidup kita itu akan memantulkan, ya, hidup kita ini akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak berfokus kepada Kristus, maka kita tidak akan memuliakan namanya. Mari kita mengucap syukur dengan ucapan bibir yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi ucapan syukur kita tidak berhenti sampai di kita berbagi, mengucap syukur, berterima kasih, atau melakukan apapun, tapi dengan sikap hidup itu jauh lebih penting, jauh lebih utama. Kalau hari ini hidup kita masih setengah-setengah, kita masih bermain-main dengan dosa, masih banyak keinginan-keinginan daging kita, ya. Wah, itu banyak Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang terikat dengan game, yang terikat dengan sinetron, yang masih banyak. Kalau kita belum berfokus kepada Kristus, masih fokus kepada keinginan kita, itu artinya bahwa kita belum memuliakan Allah, ya. Belum hidup seperti apa yang kita katakan bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup yang mengucap syukur adalah hidup yang bersaksi, ya. Ekspresi dari orang mengucap syukur, dia akan selalu bersaksi. Ada cerita di dalam Yohanes pasal 4 tentang seorang perempuan Samaria, ya. Dia seorang, kita sebutlah sebagai seorang pendosa, tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, di ayat yang ke-39 menarik sekali disebutkan begini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wow. Jadi kalau hari ini ucapan syukur kita, ya, sudah sampai di pertobatan hidup kita, itu sudah sangat baik. Tapi mari kita tingkatkan dengan
ucapan syukur yang mau berbagi, bersaksi tentang Yesus. Bukan tentang kita, tapi tentang siapa Yesus yang kita sembah. Wanita atau perempuan Samaria ini memberi teladan bagi kita. Waktu dia ditolong oleh Tuhan, dia mengalami air hidup yang sesungguhnya dari Tuhan. Dia mengalami sukacita, kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus. Dia nggak tahan, dia langsung buru-buru pergi ke kampungnya, dan Alkitab mencatat satu kampung itu, satu kota itu dibawa kepada Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, menuntaskan amanat agung itu bukan milik satu orang, tapi tugas kita semua yang telah bersyukur kepada Tuhan. Dia menjadi saksi. Kata saksi itu mengandung resiko yang ditulis di dalam Alkitab ini. Wah, berat ya. Itu dari kata marturia, martur, ya bukan Pak Arthur, bukan ya. Itu marturia itu bicara tentang martir. Wah, harganya nyawa Bapak Ibu Saudara. Ya. Harga dirinya, ini kan pendosa yang tadinya ngambil air aja dia di siang hari sembunyi-sembunyi yang waktu nggak ada orang lain. Tapi kali itu dia abaikan semuanya. Dia nggak peduli orang mau bilang apa tentang dia. Itu kan bicara sebuah pengorbanan yang luar biasa, karena kita tahu kita juga sudah diselamatkan. Paulus berkata, aku berhutang jika aku tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang aku jumpai. Dan biarlah ucapan syukur kita ya sungguh-sungguh terekspresi lewat hidup yang berbagi, ya, punya empati dengan orang lain, dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Mau Selalu Bersyukur ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada kejadian-kejadian yang kita alami di masa lalu atau mungkin sekarang kita sedang hadapi. Belajar untuk tetap mengucap syukur. Sebab percaya bahwa ada maksud kebaikan Tuhan di balik semua yang kita alami. Apakah itu sebuah keadaan yang buruk mungkin menurut penglihatan kita atau yang menurut yang kita rasakan, tapi tetap percaya ya. Jadi selalu banyak alasan, ada alasan untuk kita tetap mengucap syukur ya. Dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur. Mari angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu bersyukur.
kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ucapan syukur memang kadang-kadang menjadi satu bagian dari korban kami di hadapan-Mu. Karena Kau mengajar kami dalam segala hal kami harus mengucap syukur. Jadi Tuhan, mungkin menurut kami keadaannya nggak enak, tapi kami tetap mengucap syukur, itu korban. Dan ajar kami juga terus mempunyai habit Tuhan mengucap syukur pada perkara-perkara yang kecil yang kadang-kadang orang nggak perhatikan, kadang-kadang dianggap kebetulan, kadang-kadang dianggap sepele, tapi kami mau bangun Tuhan habit untuk mengucap syukur senantiasa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau mengajar kami terus untuk kami semakin mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau dan rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Rofri Lim yang Tuhan sudah pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Berkati bersama Ibu Hilda, bersama putranya Jojo dan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk sekolah yang Tuhan percayakan dikelola Tuhan, preschool yang Tuhan percayakan Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Kami sedang membangun generasi yang takut kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Engkau terus membuat maju dan berkembang sekolah ini juga Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan yang lain-lain, persembahan pembangunan. Kami bawa di hadirat-Mu ya Bapa, kami membawanya dengan mengucap syukur, kami membawanya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Minggu depan kita ibadah IR1 jam 8 dan kemudian ibadah raya yang kedua jam 10 disertai dengan perjamuan kudus. Nah teman-teman semua, doa pagi hari Selasa, Kamis, Sabtu ya tetap ada jam 5 pagi 1 jam saja by Zoom. Kemudian Dorama, doa Rabu malam onsite di sini, semua datang. Dan hari Kamis ada doa WBI jam 7. Nah terus kemudian ada Menara EPT Jumat jam 5 sore ya teman-teman, semua join berdoa. Ini masa penuaian. Ayo kita jangan tinggal diam. Paling tidak kita menabur doa. Doa itu besar kuasanya. Amin. Nah teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali diumumkan kita akan renovasi atap gereja kita ya. Renovasi atap gereja kita dengan anggaran biaya kurang lebih 90 juta karena kita satu ruko ya teman-teman. 2 ruko teman-teman. Kenapa direnovasi? Ini bangunan sudah 30 tahun ya. Sudah 30 tahun dan kayu-kayunya sudah banyak yang lapuk. Nah, tahun kemarin tuh seluruh tetangga kita sudah ganti atap semua ya teman-teman, dan anak kita juga sudah harus diganti. Nah, kalau tetangga-tetangga itu kurang lebih tahun lalu itu 30 juta satu ruko. Nah kita 2 ruko ya kurang lebih segitu, tapi juga nanti atap, plafon semua kan harus kita ganti juga karena sudah lama dan perlu diganti. Doakan hal ini, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan Yesus tuh kaya raya, Dia sanggup menyediakan, jangan takut ya. Kalau masalah uang jangan takut deh, Tuhan itu terlalu kaya untuk memberkati kita, asal untuk hal yang benar pasti Dia akan menyediakan yang terbaik ya.
Dalam segala hal kita andalkan Tuhan, dan dalam hal ini sudah ditunjuk Pak Robi Diseli sebagai ketua pembangunan renovasi ini, ketua pembangunan renovasi. Beliau mengertilah tentang interior dan sebagainya karena memang pekerjaannya. Oleh karena itu ya kita beliau untuk in charge dalam hal ini, dan beberapa panitia, bendahara dan sebagainya juga sudah dibentuk, dan sudah ada beberapa persembahan untuk pembangunan yang sudah masuk ya. Hanya bendaharanya mungkin datang di R2, jadi kita belum bisa umumkan. Baik teman-teman semua, demikian pengumuman. Mari kita berdiri bersama-sama, pulang dengan sukacita ya. Naikkan pujian sukacita dulu Kak Fani. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Menghancurkan musuh ya. Oke, pulang dengan tidak takut karena Tuhan mengasihi kita. Mari sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Kau mengasihi kami semua, Kau yang melihara kami masa-masa liburan. Sudah sebagian pulang Tuhan dengan sukacita, yang masih berlibur Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap lindungi, dan hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur semua dalam perlindungan Tuhan dan kesehatan juga Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan segala kerinduannya. Tuhan, Kau memberkati yang bekerja, Tuhan buat berhasil dalam pekerjaannya. Yang ibu rumah tangga berikan hikmat bijaksana, mempersiapkan generasi anak-anak yang takut kepada Tuhan senantiasa. Tuhan, anak-anak semua dipenuhi dengan Roh Kudus, takut kepada Tuhan, menjadi generasi Joel, generasi Yeremia yang mengandalkan Tuhan. Diberkati sekolahnya, masa depannya, sekolah di tempat-tempat yang terbaik, kuliah di tempat-tempat yang terbaik, perguruan tinggi negeri yang baik, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga berikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Sebab Allah kami Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, kami semua biar tetap on fire Tuhan untuk Engkau. Kami menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali nanti. Terima kasih Bapa. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Diberkatilah apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu, sebab Tuhan menyertai engkau sehingga perjalanan hidupmu boleh berhasil dan beruntung. Tuhan memberikan anggur yang terbaik, Tuhan memberikan gandum yang terbaik, Tuhan berikan minyak yang terbaik. Keluar masukmu diberkati Tuhan, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Oke. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.